Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Teman-teman Saling Sapa Jalan-Jalan, episode kali ini kita akan, dua orang ini akan datang ke sebuah tempat kreatif yang cuman berbentuk dua lantai. Lantai bawahnya kafe, atasnya tempat rekaman. Tapi saya menyebutnya tempat ini kecil tapi luas di hati. Luas di hati kami. Mau tahu pembuktian dari kata-kata kami? Kulik terus ya, check it out. Minuman di dalam ya, ada snack-snack. Sebentar lagi kita akan tunggu sampai sekitar jam 3-4 sambil nunggu. Ini udah semua atau belum semua ya? Sambil nunggu teman-teman yang lain hadir, silakan dinikmati hidangan sederhananya. Ntar kalau misalnya selamat datang teman-teman. Selamat datang. Terima kasih karena udah jauh-jauh melintasi pulau dan melintasi provinsi samudra. Bener juga. Makasih banyak karena hadir di sini di Pamulang, tepatnya di pasar kita, pasar kita Pamulang, pasar kota, pasar kita Pamulang. Pasar ada nama panjangnya kan? Pasar modern kita Pamulang. Ya, silakan menempati tempat duduk yang disediakan. Kalau misalnya ada yang kurang, mungkin nanti teman-teman kru bisa ditambahin kursi ya. Kalau ada yang kurang, nanti bisa ditambah kursinya. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang mau sempat dulu di luar, ini kedengeran ya? Suaraku di luar kedengeran nggak? Kedengeran ya? Tadi oke, boleh. Ya pokoknya ini santai. Beer House ini adalah tempat kami biasanya tiap hari di sini. Tapi mungkin kalau ada yang belum tahu kami ini adalah sepasang musisi suami istri yang sudah berkarir selama 20 tahun di musik ya. Dan baru merayakan ulang tahun pernikahan kami tanggal 5 Desember kemarin yang ke-15 tahun. Lama, betah juga. Sangat spesial. Sangat spesial di Indonesia Creative Cities Festival yang satu ini. Ini saya udah penasaran sekali karena kalau ngelihat dari begitu tahu datang saya yang dengar musiknya dan tahu perjalanan dan perjuangannya juga, saya juga jadi penasaran nih bagaimana hip hop Maluku ini dikumandangkan di Pamulang. Ngeri banget. Mari kita Maluku ke Pamulang ya. Iya ya, mari kita sambut. Ini udah ada belum sih si kakak Presiden Tidore. Oh, ini ada yang kakak. Ayo dong kakak. Ayo siapa balik? Halo semua. Ini langsung kita pertunjukan ya. Nama saya Presiden, laki-laki paling seksi di galaksi Bima Sakti. Ada beberapa lagu sebenarnya teman-teman. Ini adalah album kedua saya. Kemarin saya baru selesai tour di Australia.
saya mau sombong saja teman-teman. Saya bisa freestyle. Ada yang mau kasih saya untuk freestyle? Satu kata? Kreatif. Alright. Itu kalau nggak salah ada 3 lagu. Lagu yang pertama freestyle. Yo, kalau aku bilang ICCN, kalian bilang seksi. ICCN. Yo, kalau aku bilang ICCN, kalian bilang seksi. ICCN. Yo, here we go. What? Hey yo, shut up my body. Don't say motherfucker, mother is good. Follow me lagi. Yo, the check on the mic. Jangan coba bilang siapa. Coba tanya-tanya macam orang bilang apa. Siapa punya mata lalu bilang apa. Sedap, coba orang bilang apa. Kepo tua, sudah masuk lalu dong bilang ini ICCN. Jangan coba lawan kata. Buka itu mata, tanam dalam hati ICCN. Tangsel, kita cinta sampai mati. Sedap, you wanna show the man everybody cool rap. Coba dong kepala gaya macam orang bilang ini sudah tanya banyak. Coba tanya dong bilang ini apa dari Maluku Utara. Orang kasih patah 2 panggung Tangsel. Yo, jangan coba mati-mati. Siapa punya anak lalu dong bilang apa. Subasa salam untuk semua. Kalau aku bilang ICCN, bilang seksi. ICCN. Kalau aku bilang ICCN, bilang seksi. ICCN. Yo, kalau aku bilang ICCN, bilang seksi. ICCN. Yo, coba check. Yo, oh my god, don't check it. Nona ini dia pakai coba kacamata. Lego patah-patah, aku coba main mata. Sedap, jadi orang bilang apa dari Maluku Utara. Terus sampai di sini. Coba tanya dulu jangan pakai dada. Dada itu nanti dong makan puji. Tanam itu hati. Lihat presiden laki-laki ini sudah yang paling seksi. Sedap tuh. Boom bap jack. Dong bilang apa, siapa bilang ini dari jauh. Coba buang kata. Aku laki-laki, dorang bilang paling seksi. Laki-laki paling seksi di galaksi Bima Sakti. Coba buang itu mata. Simpan dalam hati lalu orang bilang apa. Tafsir yang kau uji tidak bisa sampai mati. Aku bilang ICCN, bilang seksi. ICCN. Kalau aku bilang ICCN, bilang seksi. ICCN. Yo. What's up everybody? Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sebenarnya lagi belajar, tapi nggak berani kalau di orangnya tapi. Coba kamu freestyle. Ayo. Kreatif. Gas. Indonesia apa? Creative Festival. Aku dijebak sama suami sendiri. Sehari-hari juga begini. Aku baca deh. Hari ini senang sekali menyambut teman-teman semua. Dengan senang hati di ICCN Rangsel 2024. Dan ternyata penampilan presiden tidurnya sangat luar biasa, bikin hati ceria. Mungkin minta waktu sedikit sebelum nanti terus nanti kan kemudian kita ngobrol sama presiden tidurnya sama Bang di sini dan juga sama teman-teman di sini. Mungkin ini sebagai perkenalan. Earhouse kelihatan kayak ya ini cuma foto aja sih sebenarnya. Berdiri di tahun 2013. Iya, 2013 yang sebenarnya memang mungkin Mas Esa bisa cerita dikit bagaimana ini terjadi tempat ini. Kenapa di tahun 2013 itu ada apa sebenarnya? 2013 kami baru pulang dari sebuah festival di Cannes, Prancis ya. Di sana kita bertemu banyak nama festivalnya Medium Conference and Festival. Dia jadi sebuah konferensi. Kita bayangin ada pameran komputer tapi yang isi booth-boothnya semua booth-booth musik dari seluruh dunia. Jadi preserve musik kita, serve your local scene gitu. Makanya kita pulang habis itu maksudnya agak mikir sedikit stres. Yang mana kita belum melakukan apa-apa untuk lingkungan sekitar kita gitu. Yang kalau mau dikecilin adalah lingkungan sekitar kita paling kecil. Dekat tempat tinggal kita adalah di Pamulang. Jadi kita bikin itu 2013 di Pamulang atas dasar kita ingin mencoba
mengumpulkan paling tidak kita punya teman di sekitar rumah kita dan kita mencoba membangun sesuatu dari situ gitu ya. Ya, jadi sebenarnya memang kurang lebih spiritnya justru malah datang di sana ya, karena dulu itu kan tahun 2013 berarti 1 dekade lalu ya. Iya. Semua band yang datang ke sana tuh pengen go internasional. Sangat. Jadi Ya, termasuk kita ya. iya, jadi dulu ada pertanyaan dari band Kanada. Iya. Tanya sama Steve Rennie. Steve Rennie, aku mau nanya dong, apakah aku nih sama bandku kita rame-rame lagi berencana mau jual rumah sama mobil. Ya. Kita mau pindah ke LA karena LA itu katanya adalah pusat musik dunia, katanya begitu. Kira-kira gimana menurut kamu dengan rencana kita? Si Steve Rennie juga cuma bilang, nggak ada yang bisa menjamin daripada kamu sudah jual aset kamu, mendingan kamu stay di tempat kamu, tapi bikin lagumu terdengar di mana-mana. Seperti salah satu contohnya terdengar di LA. Dan ternyata ini kan sudah banyak dilakukan di zaman sekarang. Untung aja itu band dapat nasihat begitu ya. Kalau enggak, kita nggak tahu nasibnya sekarang gimana. Dan itu bisa terjadi di sini juga. Banyak banget teman-teman yang seperti kayak punya ambisi pengen pindah misalnya ke Jakarta. Ya. Mungkin nggak sih Mbak kalau misalnya aku pindah ke Jakarta kemudian aku bisa terkenal? Saya biasanya selalu mengulang kata-katanya Steve Rennie. Bisa jadi nggak perlu, karena apa? Di zaman yang sudah global seperti ini harusnya justru malah mulai dari local scene, dari tempat kamu tumbuh, membangun sesuatu, sharing sesuatu, dan akhirnya bikin bagaimana supaya itu bisa bergaung hingga kemana-mana. Untuk teman-teman berkreativitas, ngumpul, sharing, terus ada kendala apa dan segala macam itu masih belum dapat gambaran. Dan pengetahuan kami juga waktu itu belum luas, jadi ibaratnya yaudah kita punya kesempatan untuk bikin sendiri, akhirnya kita bikin lagi Earhouse ini dari 2013 sampai sekarang. Ya, yang teman-teman datangnya ini adalah tempat kedua Earhouse. Ya. Yang pertama di dekat. Itu dia tempatnya itu. Itu dia. Iya. Jadi 2013 itu tempatnya masih di Ruko, nggak jauh dari sini ya. Kita emang kayaknya karena rumah kami juga di sini, jadi nggak mau jauh-jauh dari rumah. Dan kemudian dari sini sebenarnya Earhouse ini akhirnya kita karena yang namanya teman-teman kan biasanya kalau ngumpul itu kan nggak mungkin kalau nggak ada snack, nggak ada kopi dan segala macam. Akhirnya kita bikinlah semacam coffee shop ya. Jadi kita berjualan kopi juga, ibaratnya untuk kayak teman ngobrol dan segala macam. Kenapa tempat kopi? Karena kita dulu tumbuh di tempat kopi, jadi kita sering main reguler setiap hari waktu lagi membangun karir gitu, kita buat beli komputer apa segala macam, kita ngamen di warung kopi, jadi kita vibes warung kopi itu sangat dekat sama kita ya. Kayaknya sebelah-sebelahan bisa ngobrol gitu. Iya benar. Dari situ sih mungkin. Iya. Nah kemudian mulailah dari membina sebuah tempat. Kita juga nggak pengen kayak cuma nongkrong aja, kita bikin kegiatan yuk. Jadi dulu ada yang namanya Monday Practice. Jadi kita kayak latihan main gitar bareng. Terus kemudian ada main bass bareng sama Mas Reza. Gitu ya, ini di Ruko Lama ya. Terus kemudian ada kumpulan gitaris, dulu namanya Gitaris Tangerang Selatan. Tapi karena yang datang udah nggak dari Tangerang Selatan lagi, akhirnya jadi ganti nama jadi Gitaris Teman Semua. Ini kita masih suka bersilaturahmi dan masih suka ngobrol-ngobrol, dan kadang-kadang kalau ada acara tahunan gitu masih suka ngumpul dan berkumpul bersama. Ini di tahun 2014. Ada Earhouse Songwriting Club, jadi setiap hari Senin itu ada komunitas menulis lagu. Jadi kita nulis lagu bareng-bareng. Kebetulan ada teman-teman hip hop juga yang lagi berkembang di sini kayak. Nanti mungkin bisa kasih jangan buat mereka. Untuk gimana cara bikin lirik dan segala macam. Terus ada Earhouse Guitar Club, yaitu teman-teman latihan gitar bareng. Kalau ngelihat fotonya itu ya, jadi emang teman-teman gitaris pada ngumpul dan sharing. Terus stand up komedi Pamulang yang kemudian semakin besar menjadi stand up komedi Tangerang Selatan. Kalau misalnya tahu Mal Jupri dulu barista di sini. Terus dia kemudian berinisiatif untuk Mbak di sini boleh nggak bikin komedi night kayak open mic gitu? Boleh banget. Akhirnya dia bikin stand up komedi night. Terbentuklah stand up komedi Pamulang, dan kemudian setelah pandemi menjadi lebih besar jadi stand up komedi Tangerang Selatan. Karena apa? Karena pencetusnya adalah sahabat saya. Dia adalah drummer band rock namanya Scalar dulu ya, dia tergabung dengan Scalar, dan kemudian dia mencetus komunitas catur yang sehat, ibaratnya yang friendly untuk anak-anak, friendly untuk keluarga, yang kemudian dia banyak berkolaborasi dengan festival-festival atau acara-acara musik. Terakhir komunitas catur namanya Chestnuts yang juga pernah yang juga setiap Jumat malam ada kegiatannya di sini. Mereka membuka semacam kegiatan di Festival Joyland. Ya itu teman-teman dari Chestnuts ya, komunitas catur
yang salah satu kegiatannya ada di hari Jumat di Earhouse. Jadi kurang lebih nih aktivitas Earhouse. Hari Senin ada Earhouse Songwriting Club, kemudian Rabu open stage kayak open mic, jadi bebas siapa aja bisa berekspresi. Hari Kamis ada live at Earhouse, dan hari Jumat live at Earhouse itu maksudnya adalah band-band yang mau showcase di sini, yang Dan tampil punya di lagu sini. sendiri. Dan punya lagu sendiri. Kami utamakan mereka yang punya lagu sendiri dan sudah punya rilisan. Ya. Dan hari Jumat itu adalah catur ya, chess nights with chestnuts. Ini adalah aktivitas Earhouse. Dan setelah dihitung-hitung, ternyata melihat perkembangannya dari 2013 sampai sekarang sudah 440 acara musik berbasis live performance. Dan setidaknya 680 musisi telah tampil dari dalam, ini kita ngomong Pulau Jawa bahkan maupun luar Pulau Jawa, dan bahkan pernah juga dari luar negeri. Waktu itu ada namanya Borges Robbery itu dari London, ada musisi kontemporer dari Amerika, ada dari Malaysia yang baru-baru ini tampil namanya Azmil, dia juga dari Malaysia, dan ada beberapa musisi-musisi bahkan dari negara tetangga yang hadir di sini di tengah-tengah turnya atau sekedar visit ke Indonesia terus kemudian tampil di sini. Wih, kemana Indonesia? Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, pandemi itu berlangsung ya tahun 2020. Ini memang saya rasa saya juga ingin mendengar nanti cerita-cerita dari teman-teman semuanya, bagaimana sih teman-teman kreatif kemarin menghadapi pandemi. Ya. Earhouse tuh, wah, nangisnya udah kayak apa ya, Mas Reza sih nggak nangis, aku dong. Cuman akhirnya kita mencoba satu gerakan, yaitu botol susu Earhouse, isinya adalah kopi susu Earhouse yang kemudian kita tempelkan artwork dari teman-teman musisi yang keluar single. Jadi mereka keluar single apa, kita taruh stikernya di sini, kita bantu promo, terus kita kasih ada barcode di sebelah botolnya itu ya. Jadi di desain itu ada barcode-nya, jadi orang-orang bisa scan dan bisa dengarkan Spotify dari situ atau atau ke website mereka, terserah mereka mau taruhnya apa. Ya, Jadi kita karena bikinkan sistem. waktu pandemi kerjaan musisi adalah di rumah rekaman sound card lagu banget gitu kan. Iya. Jack segala macam. Jadi mereka rekaman sendiri. Banyak sekali rilisan, makanya ini salah satu yang men-trigger kita untuk ada inisiasi. Ya, ini cover singlenya Enda Pesa Slow waktu itu kita rilis, dan kita berbagi royalti dengan mereka. Jadi ibaratnya karena sama-sama ibaratnya butuh gitu ya. Jadi oke, kita bikinkan botol susu, kemudian kita share buat desainernya yang ngedesain stikernya, dan kita share juga ke musisi, kalau nggak salah per botol 10.000 atau kalau nggak salah per botol. Waktu itu tembus sekitar sempat penjualan sekitar 100 ya, 100 itu lumayan lah ya. Meskipun mungkin belum seberapa, tapi setidaknya bisa membantu pada saat itu. Lumayan gerakan ini gitu. Karena Earhouse ini ada 2 lantai, akhirnya kita bikin studio di lantai 2. Silakan Mas Reza ceritanya. Ya, kalau studio ini ceritanya tentang bagaimana kami di rumah yang ibaratnya bosan gitu memindahkan semua alat-alat kami ke atas, ke lantai atas. Jadi ya udah sekalian tadi triggernya karena teman-teman produksi banyak musisi banyak yang berproduksi, bikin album, bikin single, bikin apa lagi, ada yang bikin jingle, ada yang bikin streaming online. Pada saat itu sangat populer sekali ya, apalagi kayak ada acara kantor terus ada bandnya secara online gitu. Nah, kita waktu itu bikinnya begitu iseng-iseng, daripada kita di rumah segala macam, kita bikin begini buat teman-teman. Dan waktu itu di sini masih ada tes covid itu swab segala macam. Jadi kalau sebelum naik ke atas kita swab dulu di bawah segala macam, baru begitu udah steril clean gitu, baru kita adakan acara itu di ruangan yang kurang lebih segitu sempit. Ya, tapi acara-acara itu berjalan. Ya, nanti akan dikoordinasi sama Mas Randy Kopay untuk misalnya ada yang mau ke atas bisa, karena tempatnya kecil banget. Nanti mudah-mudahan tahun depan satu ini bisa. Ya enggak kan? Nanti bisa bergiliran kalau misalnya mau lihat lantai atas seperti apa dan segala macamnya. Ya, saat ini sedang dipakai latihan untuk turnya Biru Baru dan Ungu Depan yang ada di 5 kota. Mereka workshop dan latihan di sini dengan saya MD-nya, jadi biar gampang latihannya di atas saja. Biar
rezeki mah nggak kemana, ada aja teman-teman yang memberikan apa ya, atau klien-klien yang tiba-tiba datang karena pengen berkarya gitu. Kayak misalnya ada dokter yang karena punya banyak waktu, bukan dokter sih, dokter waktu itu nggak punya banyak waktu luang ya. Yang waktu banyak waktu luang itu aku lupa, pengusaha pokoknya dia. Banking, terus kemudian dia menghubungi kami, oh ini ada studio ya, saya mau dong, saya punya passion menyanyi, saya pengen rekaman, nggak buat siapa-siapa sih, cuman saya pengen dengerin aja suara saya sendiri, buat keluarga saya, kebetulan anak saya mau ulang tahun. Akhirnya kita bikin di atas, lagunya memang mungkin nggak beredar, tapi paling nggak dengan produksi-produksi itu bisa membantu Earhouse dan membantu teman-teman yang bekerja di sini. Dan karena ini namanya Ear Space dan sifatnya space, jadi sebenarnya ruangan ini nggak hanya disewakan untuk musik, nggak hanya dipublikasikan atau disewakan tadi untuk musik, latihan musik atau apa. Pernah paling unik untuk ada pembacaan ayat tilawat Al-Quran ya? Iya, jadi mereka merekam murotalnya untuk kayak audiobooks gitu. Ada juga kayak kemarin terakhir tuh anak Universitas Pamulang yang belajar bersama 30 orang di situ, masuk ke situ dengan motif dia sambil belajar sambil bawa gitar buat main gitu. Ini belajar atau main? tapi basically space ini masih bisa terbuka, nggak hanya untuk musik. Dulu kita pakai buat syuting video klip, syuting apa, masih ada green screen dan lain-lain di atas. Tapi sekarang lebih banyaknya mayoritas untuk musik. Mayoritas yang memang dari sini keluar gitu ya. Seperti Earhouse Guitar Club berhasil mendapatkan International Orchestra Ensemble Festival. Yes. Itu ada Tino sama Cila, 2 orang itulah yang membina ya. Jadi bukan saya mah cuma teman aja. Tapi maksudnya ini mereka kerja keras mereka mendapatkan ini silver medal itu berarti juara 2 karena gold, silver, bronze dan favorit. Jadi gitaris-gitaris itu semuanya banyak sekali, mereka bikin lagu sendiri juga. Jadi mereka memainkan komposisi karya orang lain plus memainkan komposisi sendiri dan mendapatkan silver medal. Ini adalah komunitas yang memang berasal dari Earhouse. Dan kemudian ini cukup lumayan populer dalam artian mungkin orang banyak yang mendengar Earhouse Songwriting Club. Waktu pandemi juga tampil di Synchronize Fest di radio 2021. Ini adalah komunitas penulis lagu yang memang setiap hari Senin selalu ada di sini jam 8 malam dan gratis. Hampir semua yang ada acara di sini tuh selalu gratis. Jadi memang tujuannya memang untuk supaya daripada nongkrong-nongkrong doang kan ya, mendingan kita ngapain ya, belajar gitu. Jadi memang seperti ini. Dan dari sini kita menemukan formula seperti kayak kolektif songwriting gitu. Jadi menulis lagu bersama. Misalnya kayak mulai dari satu kata gitu misalnya. Misalnya saya ingin. Saya ingin pulang melihat motor. Oke. Itu semua dibikin lagu gitu. Jadi kayak saya ingin pulang melihat motor. Dan itu itu kalau per kata ya. Biasanya kalau penulis lagu itu per kalimat. Jadi misalnya nanti kita bisa nanti kita bisa lihat contoh hasil dari kolaboratif songwriting yang nanti akan ditayangkan. Bagaimana bikin lagu keroyokan itu bisa berhasil. Kita Synchronize Festival untuk tampil. Karena apa? Karena kita menghasilkan EP atau mini album. Judul mini albumnya adalah karya-karya yang dimana kita tampilkan di Synchronize Festival tahun 2022. Dan ini Earhouse Songwriting Club ini juga sudah berjalan tahun ini mencapai 10 tahunnya Earhouse Songwriting Club. Jadi sudah 1 dekade ya. Terima kasih tepuk tangannya. Dan tahun ini Earhouse diajak untuk ke Pesta Pora, festival yang besar juga di Jakarta, dengan konsep Silent Gig. Nah, mungkin bisa cerita Mas Reza? Ya, jadi Silent Gig ini adalah sebuah ruangan. Jadi kali ini tadi Earhouse Songwriting Club, kali ini Earhouse-nya untuk membawa vibes ini ke sebuah festival yang diadakan di JI Expo Kemayoran. Dan dia konsepnya adalah Silent Gig. Silent Gig itu semuanya pakai headphones. Jadi kita main musik dengan headphone semuanya, pendengarnya gitu. Dan ada kurang lebih 15 artis ya,
berapa sih lupa? Itu ada di situ. Iya. Kurang lebih, ya kurang lebih itu lah artisnya gitu yang kurang lebih tampil dan peminatnya lumayan banyak dan kita dapat support juga dari beberapa brand. Salah satunya yang jadi backdrop itu adalah peredam suara namanya Vico. Terus kita ada frequency system yang support headphones-nya gitu. Jadi Ini itu pada pakai headphone semua kan itu ya? Iya. Kita kurang lebih provide waktu itu berapa headphones sih? 50? 100. Ya 100 headphones, jadi ya udah ditumplakin aja di situ gitu. Ada yang mau berdiri, ada yang mau duduk. Ada yang bahkan di luar ruangan bisa. sambil, Ya, meskipun bisa. sekeliling riuh rendah ya, tapi Ya. tetap bisa clear dengan. Mungkin suatu saat kita akan adakan itu di sini gitu, kalau ada acara yang spesial gitu. Jadi teman-teman bayangin bisa ada band live performance di sini, teman-teman bisa dengar di luar dengan Sambil jernih ya, gitu ya. Sambil sebat bisa. Gitu. Ya. Dan seperti kata Helen Keller bahwa komunitas itu sebenarnya seperti kayak kita membangun kekuatan ya, karena mungkin kalau sendirian kita nggak bisa berbuat banyak, mungkin sedikit yang bisa kita lakukan, tapi together we can do so much. Iya, iya. Coba kita sekarang video dulu ya. Kayak di coba depan. Air mengalir menanti mentari, silih berganti tak kau pun sadari. Sampai kapan kau leburkan karang, yang mulai menjadi liang bagi pedang. Selama terang mentari terus bersinar di pagi hari, maka ku takkan rela untuk membuang impian murah. Tak pernah terukun di dalamnya, maka ku takkan rela untuk membuang impiku. Perfeksi yang telah kau rampas hingga restorasi yang kan kau hempas. Berkata pohon ku tanggung mimpiku. Ruang jiwaku bicara, menembus cakrawala. Harusnya ulang tahunku tak musim hujan. Selama terang mentari terus bersinar di pagi hari, maka ku takkan rela untuk membuang mimpiku. Selama biru samudra tak pernah terukun di dalamnya, maka ku takkan rela untuk membuang mimpiku. Terus bersinar di pagi hari, maka ku takkan rela untuk membuang mimpiku. Selama biru samudra tak pernah terukun di dalamnya, maka ku takkan rela untuk membuang mimpiku. Teman-teman, jadi yang mereka nyanyikan adalah mereka tulis liriknya. Jadi mereka tulis liriknya dan mereka bikin melodinya sendiri dan mereka nyanyikan itu sendiri. Gitu. Jadi memang itu masing-masing orang memang begitu ya. Iya, dan di Songwriting Club ini menariknya adalah banyak profesi.
Jadi terbuka buat siapapun, Ya. baik itu yang profesional maupun amatir, Betul. mau itu ibu rumah tangga atau enggak. Ya, seperti ini, ya Ayu ini adalah ibu rumah tangga, dia punya usaha apa? Siapa aja Siapa yang boleh. boleh, dia ibu Betul. rumah tangga punya usaha catering, di belakangnya itu polisi, bareskrim ya. Ya, betul. Kemudian Kinar ini yang paling muda pada saat itu, sekarang dulu dia masih di Irang Songwriting Club, sekarang dia jadi produser dan ikut banyak musisi-musisi untuk manggung di mana-mana. Ya. Kemudian di belakangnya itu adalah dulu masih mahasiswa, sekarang udah bekerja, dia di bagian desain. Terus kemudian ya banyak banget, jadi memang semua kalangan itu ada, sehingga apa? Sehingga interpretasi dari lirik yang tercipta itu jadi pasti beda-beda. Selanjutnya kita mau ngapain? Selanjutnya kita ngobrol-ngobrol sama Presiden mungkin mau Pak berbagi. Yeah. Kita panggilkan ke depan. Jangan mereka Akang, silakan. kristal itu. Silakan. Kakak Bang. Mungkin bisa gimana cara freestyle kayak gitu. Sehingga itu ya kan. Gimana sih caranya? Iya coba. Sebentar. Ini lagi apa nih slide? Ini buat ini aja, buat latar belakang. Spiderman. Oke. Aduh, Spiderman jadi malu. Oh, Apa namanya, maaf? Presiden laki-laki paling seksi di galaksi Bima Sakti. Iya. Presiden paling seksi. Aku ingin bertanya sih sebenarnya, Iya. kenapa hip hop? Saya tidak memilih hip hop yang memilih saya. Sejak kapan kalau boleh tahu? Jadi mungkin dari kecil sepertinya. Jadi sejak lahir. Ya, sejak lahir sepertinya. Karena hip hop itu bagi saya dia sejalan dengan syariat Islam. Jadi dalam hip hop itu kita disuruh berbicara mengenai kebenaran. Kita berbicara mengenai apa yang kita rasakan, kita berbicara mengenai penindasan. Di dalam Islam juga ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dia sejalan. Sangat dalam sekali. Iya, kalau iya, bisa. iya, iya. Pura-pura aja sebenarnya. Banyak sekali, ada sekitar berapa ribu orang di sana. Iya, untuk yang mengapresiasi hip hop. Iya, Iya. banyak sekali. Apakah ada kendala-kendala nggak untuk memainkan ini atau belum? Tidak ada. Sepertinya hip hop ini dia menjadi salah satu bagian dari orang Maluku. Itu ada pernah diteliti, namanya itu adalah Mas Ayos. Kenapa orang-orang di timur itu dia suka sekali dengan hip hop? Ternyata ada salah satu alat tradisi di Indonesia Timur yang ritmenya itu sama dengan ketukan hip hop. Mereka mengkaji secara kosmologi. Namanya tifa. Oh, Tifa. Jadi bunyi dari hip hop basicnya itu ternyata bunyinya sama. Kenapa orang-orang timur tiba-tiba menjadi suka hip hop? Karena ketukan dasar dari leluhur dengan ketukan dasar dari hip hop itu sama. Oh. Jadi ritmenya akhirnya orang-orang pikir, oh ini sepertinya dia menjadi daya tarik. Oke. Oke, menarik sekali, menarik sekali. Nah, kalau aku mau nanya tentang ini nih, dress code gitu. Ini tadi kemarin ke Australia segala macam dan penampilan-penampilan yang lain seperti ini atau? Iya. Oke. Tiap hari saya begini juga. Oh, tiap hari begini. Memang keseharian. Iya. Oh, baik. Ada tema khusus yang mau disampaikan mungkin? Kalau yang ini punya mama saya curi. Dia tidak kasih pinjam masalahnya. Curi saja. Ini namanya buldan. Buldan itu adalah bendera di nama kesultanan, 4 kesultanan itu ada Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Mereka terinspirasi dari gerhana matahari total yang saya nggak tahu, katanya itu ada 20 jenis cahaya yang ada dalam gerhana matahari total yang merupakan unsur-unsur kebaikan yang sama seperti di Islam. Contohnya kebaikan, kejujuran dan lain hal tersebut. Jangan lupa ke sana. Tapi tiket mahal sekali, tidak usah ke sana. Oh my god. Jangan percaya tiket turun. Naik kapal kalian. 1 tahun sampai di sana. Anda jangan ketawa dari Papua. Anda lebih lama kurang ajar. Kalau kain bawah gimana kain bawah? Kain bawah saya pinjam punya teman. Semua pinjam ya? Ya tidak bisa pulang.
Kasihan sama saya kayaknya. Itu kain apa? Mungkin bisa diceritakan. Ini kain dari NTT. Ada teman-teman NTT Ada di sini? NTT? NTT? Oke, belum sampai. Naik kapal soalnya. Mungkin tahun depan sampai situ. Luar biasa. Leluhur cuma saya mengulang secara entertainment. Karena kalau ada beberapa karya leluhur yang disampaikan secara monoton itu anak-anak muda pemalas. Betul. Tidak keren. Jadi harus ada variasi. Walaupun kadang orang tua marah, saya tidak peduli. Oke. Memang suka marah. Mereka suka marah karena ada unsur-unsur keislaman yang saya buat dia menjadi secara entertainment untuk mudah untuk diterima sama orang-orang. Anak-anak muda ya. Ya, Nah, contohnya seperti apa? Ada itu namanya Tema-temanya. ada namanya lagu saya itu judulnya Tarekat Negara Tidore, Marifat Cokaiba. Sorry. Diulang. Tarekat Negara Tidore. Oke. Terus ada lagi Itu dulu. Itu tentang apa? itu tentang perjalanan terciptanya negara Tidore dengan unsur-unsur Islam. Jadi ada salah satu keturunan Nabi Muhammad yang dari Iran, Ya. dia datang. Oh, sejarah ya berarti. Ya. Sejarah Tentang Islam funky di sana. Jadi Islam kita itu Islam skinheading teman-teman. Islam kita itu Islam hip hop. Jadi tidak terlalu kaku. Nah, beliau ini datang, ya. dia nikah dengan orang di sana, tercipta empat kerajaan ini yang kepala batu ini. Begitu kalau seandainya disampaikan secara Islam datang pada zaman orang mengantuk. Iya. Nanti disampaikannya gimana? Disampaikan kurang lebih kayak kacauan tadi tuh. Tapi lebih baik lagi karena biasanya kami menggunakan penari. Oh, oke. Biasanya menggunakan mantra-mantra. Jadi ada beberapa hal yang kita tampilkan secara panggung, secara entertainment, tapi masih ada basic budayanya biar tidak dikena marah sama Sultan. Nabi Muhammad SAW. Karena sudah tidak ada lagi perang, maka pasukan ini dia keluar pada saat Nabi Muhammad SAW ulang tahun. Jadi di sana itu Idul Fitri sama ulang tahun Nabi Muhammad lebih ramai ulang tahun Nabi Muhammad teman-teman. Apa itu Idul Fitri? Apa itu ya? Kita ulang tahun Nabi yang ramai. Perayaan. Kalau bisa dicek Cokaiba judulnya. Di Google. Oh, di Google. Biar kita lihat pasukan Cokaiba. Pasukan? Tulis aja pasukan Cokaiba. Itu di Google. Pasukan. Ada 4 kesultanan kalau nggak salah pada saat itu. Coka spasi Iba. Oh, iya. Coka spasi Iba. Oh, dia lebih Cokaiba daripada saya. Oh. Ini dia. Ini pasukan yang mencintai Nabi Muhammad. Dia keluar cuma pada saat Nabi Muhammad ulang tahun. Sisanya tidur aja, Bang. Bisa kalau bilang, abang bercandanya kurang ajar sekali. Kasian dia, Bang. Penasaran kita ya? Iya, Bang. Abang tidak hip hop, abang nih. Capek dia, Bang, 1 tahun. Kalau nggak ulang tahun ngapain kita penasaran. Itu dia, pasukan Cokaibanya. Saya sombong sekali nih. Nah, itu yang ada matahari. Ini. Yes. Itu digambar sama anak buahnya Kakak Zan, namanya Daro. Ada Kakak Zandre? Nah, ini dia. Pertama. Jadi ini Kakak Zandre, teman-teman. Ini kepala dinas Sultan. Kakak Zandre di atas ini. Lebih tinggi dari Sultan. Itu dia. Oke, ini album ke? Album pertama. Pertama, baik. Album kedua rencana anaknya Kakak Zandri yang gambar. Umurnya berapa tahun? 7 tahun rencana dia. Berapa tahun Kakak Zandri? 9 tahun nanti yang menggambar album kedua saya. Baik, oke. Yang Jadi bawah ini album pertama. Kalesang. single. Ya, single. Nah, itu yang di atas. Yang di atas itu namanya Hikayat Maluku Kieraha. Itu sastra yang tercipta pada tahun 1081. Oh, Lama sekali. Kakak tahu cerita-cerita ini dari mana kalau boleh tahu? Sepertinya semua orang Maluku Utara itu punya kesamaan berpikir. Jadi mereka biasanya sudah dikasih wejangan dari kecil. Oh,
dulu leluhur kamu tuh begini tahun sekian dan lain hal sebagainya. Dari orang tua, dari hospital. Iya. Kadang anak-anak muda juga kayak begini ceritanya juga sejarah, jadi tanpa secara nggak langsung kita langsung oh tahun sekian begini. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Presiden. Boleh. Dengan baik kami maupun Presiden Tidore silahkan. Kami nggak usah. Namanya headset, langsung salto belakang. Luar biasa. Kita lihat. Coba ya. Coba kita lihat. Wah, bagus banget. Belum gila. YouTube aja, YouTube. Ya. Yang hikayat Maluku Kiara di atas. Ini proses terciptanya 4 kesultanan di Maluku Utara dengan keturunan Nabi Muhammad namanya Jafar No. Oke. Coba kita play. Ini yang main musiknya anak SMP. Biasanya penarinya masuk ada 20 penari atau 10 penari. Setelah dari sini lirik leluhur saya terjemahkan. Aku bilang api tunduk padaku tunduk. Aku bilang angin tunduk padaku tunduk. Aku bilang angin tunduk padaku tunduk. Aku bilang angin tunduk padaku tunduk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku ubah sifat tanah jadi akal. Aku ubah sifat api jadi kekuatan. Aku ubah sifat air jadi ilmu. Aku ubah sifat angin jadi rahmat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru terciptanya 4. Orang punya kie makolano jai lolo. Orang punya jiko makolano bacan. Orang punya deh makolano ternate. Orang punya alam makolano jai lolo syariat tidore tarekat bacan hakikat ternate marifat Maluku Kiara. Orang punya hidayah. Kurang lebih begini teman-teman. Terima kasih semua. Jangan lupa masuk Islam. Jadi konsekuensi dalam hal debat pikir itu pasti selalu ada, dan saya sangat terbuka untuk berdebat secara pikiran. Luar biasa. Tapi dalam hati ini jangan. Nggak usah lah gitu ya. Soalnya mereka punya basic ilmu yang sangat kuat sekali. Berarti mereka menganggap itu berdosa, Tidak, mereka menganggap itu tidak tepat sasaran dalam sebuah pertunjukan. Oh, untuk di konteks pertunjukannya. Yes, tapi saya bilang bodoh amat karena contohnya itu saya membandingkan hal yang paling sederhana. Dulu istana negara Tidore itu dia dari
bambu. Lama kelamaan dia jadi batu. Mereka buat pakai batu. Sekarang pakai semen. Jadi bertambahnya zaman itu bertambahnya pengetahuan. Jadi bagi saya itu penyampaian pengetahuan itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang bisa kita jangkau dengan sederhana. Karena kalau kita bercerita sejarah itu orang pasti akan mengantuk. Jadi saya memilih bercerita sejarah dengan entertainment. Atau mungkin ada yang mau bercerita? Ya, silakan. Boleh. Cerita kesebelasan dong, kesebelasan. Maluku Utara, Malut. Pokoknya nonton nanti Malut bantai Persib ya. Istri itu musisi juga gitu. Nah ini mungkin iya kan? Jadi kalau di Ternate tuh ada Abang Jandri. Karena Abang Jandri ini kan pakadis komunitas ya. Jadi istrinya support. Nah kita yang bujang-bujang ini juga kadang-kadang mungkin kalau kita sesibuk ini, kalau nggak punya support system yang stabil ya, bisa hancur. Jadi mungkin bisa sharing tuh. Kalau ini bosnya kan tadi kalau saya perhatikan ya, ini bosnya tetapnya yang istri ya. Jadi bagaimana perjalanan hubungannya supaya menginspirasi para bujang-bujang di sini membangun hubungan sebagai musisi dan juga anak komunitas. Mungkin itu Bang. Kamu yang ditanya. Apa tadi pertanyaan? Gimana membangun, maksudnya rumah tangga sebagai karir sebagai suami istri ya, dua-duanya sama-sama musisi gitu. Nah sebenarnya memang ketertarikan saya dan istri saya itu memang dua-duanya musik kan, dan kita juga bertemu karena musik. Kita jarang banget berantem ya, berselisih paham mungkin karena hal-hal rumah tangga gitu. Jadi hal-hal rumah tangga si Mbak Enda nggak bikinin aku kopi itu aku nggak marah biasanya. Tapi bikin lagu ya? Lebih ke kalau nggak bikin lagu yang marah gitu kayak lebih ke sana, dan ya 90% obrolan kita ya maksudnya setiap hari pasti tentang musik karena memang apa ya, memang gitu ya. Iya. Mungkin yang penting sebenarnya berbagi peran sih. Betul. Berbagi peran dan saling menghargai. Misalnya Mas Reza bisanya apa, aku bisanya apa, yang dia nggak bisa aku cover, yang aku nggak bisa dia cover gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar pokoknya suami harus begini, istri selayaknya bisa ngapain itu, kayaknya nggak ada deh. Saya kayaknya lebih mengerti mesin mobil daripada Mas Reza gitu ya. Saya lebih bisa masak. Dia lebih bisa masak daripada saya. Iya. Setrika baju gitu saya. Setrika baju dia lebih rapi. Kalau ada di tank rubuh gitu Mbak Enda. Pokoknya aku bagian hardware yang yang gitu-gitu justru malah aku lebih bisa gitu. Dan tapi yang paling penting buat kami itu sebenarnya komunikasi. Jadi komunikasi apapun faktornya gitu. Misalnya mau nanti ada apa di depan segala macam yang faktor-faktor terburuk itu biasanya kita komunikasikan. Jadi siap gitu dan tahu respon satu sama lain gitu. Sekarang mau ke arah yang kontemporer, saya melihat kalau kembali ke presiden. Rasanya jenuh ya, karena wah semua mau dari Indonesia, dari Eropa, dari Jepang, dari mana semua pakai bahasa Inggris kan. Bunyinya juga sama, elektronik. Mungkin ini pasca pandemi ya, karena semua orang di rumah, bunyinya mungkin hampir sama, terus mencoba global dengan bahasa internasional misalnya gitu ya. Tapi tren, jadi ini misalnya kalau misalnya teman-teman tahu ada streaming Spotify, itu mereka ibaratnya lagi ada playlist kayak semacam global sound gitu yang memang mencari-cari justru musik-musik yang seperti ini. Jadi mencari lirik lagu-lagu dengan bahasa daerah, mencari musik dengan bunyi-bunyi yang memakai instrumen yang mungkin nggak umum atau nggak ada di sample Logic gitu ya. Gimana caranya mau cari sample Logic bunyi tifa mungkin nggak ada gitu misalnya. Nah justru itu yang lagi akan menjadi tren. Bahkan di festival-festival internasional itu memang sudah punya tempat-tempat untuk seperti itu. Kayak Fuji Rock kemarin juga dikonfirmasi memasukkan unsur band yang memang dengan bunyi seperti itu. Beberapa festival di Eropa, beberapa festival yang memang sudah menaruh tempat untuk bunyi global sound gitu. Karena memang pasarnya jenuh nih, dunia internasional pasarnya sedang jenuh dan sedang mencari suatu kebaruan. Menuju ke sana label-label pun mungkin ini yang kita lihat di Jakarta, tapi kita juga perlu lihat yang di internasional. Saya yakin juga pasti mereka akan punya label-label besar ini, kemudian punya sub-label yang akan fokus ke situ. Jadi mudah-mudahan nanti Presiden Tidore akan mendunia. Amin. Dari Maluku mendunia. Kenapa presiden? Nama
Iya. Ya, terima kasih. Nama asli saya itu adalah Kaicili Sadam Abdul Aziz. Terus nama marga di belakang lagi. Terus nama presiden itu nama kecil. Nama biasa orang-orang di Indonesia Timur tuh mereka selalu pasti punya 2 nama atau 3 nama. Nama yang yang diberikan sama nama kecil. Jadi nama presiden itulah nama kecil. Nama kecil. Iya. Semua orang panggil kakak presiden. Tapi khusus dalam rumah saja, mama, papa, adik, kakak. Jadi nama itu tidak boleh dipanggil sama orang lain karena bukan keluarga dekat. Oh, oke. Untuk ICCR, untuk teman-teman pada umumnya silakan. Harapan saya di karir saya semoga saya menjadi orang kaya raya. Amin. Terus untuk ICCR semoga kalian lebih kaya raya dari saya. Amin. Jadi bisa manggil kamu manggilnya. Ya, dan saya mau minta tolong tepuk tangan buat orang tua kita yang ada di rumah. Yang selalu yang kadang tidak mendukung kita dan kadang mendukung kita. Kalian jangan bohong, orang tua kalian tidak mendukung kalian di kesedihan. Tes PNS adalah jalur yang paling terbaik. Oke, itu aja. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Suara dari Timur hingga Pamulang sini ya sudah bergaung, dan terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Creative Cities Festival Tangerang Selatan 2024. Terima kasih sudah mampir Pinggir House. Mari kita minggu-minggu, dan mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau lihat studio ke atas bisa sama Mas Reza atau Mas Randy ya nanti di ini aja karena tempatnya sempit jadi bisa bergantian. Hujan sore-sore, kilat sambar pohon kanari. Tahu? Tidak tahu bilang tahu, kalian yang kurang ajar ya. Lagu yang satu, waktu hujan. Jadi nanti pada saat waktu hujan kita nyanyi bareng, sing along. Tepuk tangan buat Pak Kadis yang akan membayar tiket kalian semua. Biar Pak Kadis bangkrut, kita tidak ada urusan. Semoga tepuk tangan buat yang bikin kopi. Semoga gajinya naik. Siapa namanya, Pak? Kamu jangan ketawa, kau sudah. Ya. Kosa, namanya Kosa. Siapa? Jackie. Oke, tepuk tangan buat Jackie. Semoga gajinya naik. Waktu hujan. Yes, itu dia. Jadi ini lagu bercerita mengenai kehidupan orang Indonesia Timur, suka main bola, suka curi mangga, aktivitas sosial. Kita kadang disuruh cuci piring, kita lari. Oke, baik. Hey yo, waktu hujan sore-sore, tertawa sama-sama, duduk makan bola, tetap belajar hati, malam turun di sekolah, curi rokok mangga, dorang dapat bola, ini adalah himno, biasa dong tertawa togo, hujan sore-sore, tapus di dalam rumah, mama tak ada air, hujan pakai juga tua, satu rumah, sedang pantai cekir, tetap belajar hati, jangan kepala gaya, badan dingin air, gaya ala masker, mama dorang ini, lagi baheju, pakai kabaya, mau masuk di acara, malam ini dorang bilang ada acara budaya. Bawa sagu tole, sudah pasti yang pentas itu presiden tidak semuanya. Kita sabar pohon kanari, itu jauh ekotare, pari daksa, kemanari, pukul tiba, toto buah, kata balibi, di kereta, sio nona dengan tua, jangan sini, tinggal beta. Mantap.
Mr. Presiden, jangan coba kepala gaya. Macam orang tanya ini apa dong, bilang pala. Hidup harus sapa, jangan kepala gaya. Orang bilang dari alam ini tong jalan-jalan. Patah-patah, coba Yogyakarta. Jangan coba main karena nona dia ini dia pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.